Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pripun kabare nggih? Di tahun baru, di tahun 2021 ini dengan tentunya tetap dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dan sungguh luar biasa jikalau seluruh jemaat GITC Karanglegi semuanya lahir baru. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bercerita sedikit ini tentang real kehidupan saya Bapak Ibu. Memang seperti biasa pekerjaan saya mencari rosok di daerah, di desa-desa. Salah satu desa yang sering menjadi langganan saya di daerah Keburomotayu Bapak Ibu. Beberapa waktu kemarin saya diajak ibu-ibu untuk menjual rosok dan saya sungguh agak kaget gitu Bapak Ibu. Ternyata rumahnya itu di pinggir Sungai Tayu. Karena di situ banyak perahu-perahu juga orang-orang yang mencari kerang. Saya agak kepo ya Bapak Ibu ya, karena di Karanglegi nggak ada perahu. Saya tanya sama ibu-ibu ini, sambil ngadai rosok gitu saya tanya, "Lho Bu, jenengan ngeten iki mboten kuwatir tah Bu? Nek ujug-ujug kaline Tayu niki banjir wong udan terus ngeten." Kula ngoten. Wah, yo kuwatir Mbak. Apa meneh omahku iki lho ora ana pondasine sing kuat. Bapak Ibu, ini sungguh real, ini cerita dari ibunya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jikalau banjir kehidupan itu datang dalam kehidupan kita, tetapi rumah kita tanpa pondasi yang kuat, itu akan dihantui dengan rasa khawatir. Ini cukup berbeda Bapak Ibu. Ketika beberapa tahun yang lalu saya ke Semarang, saya naik bis, saya di halte bis itu saya lihat di situ ada pembangunan. Daerah Semarang memang tidak seperti daerah kita, tanahnya rata. Di sana ada tanah yang berundak, ada yang tinggi, bahkan lebih tinggi rumah daripada jalan raya. Waktu itu saya bertanya ke sebelah saya, bapak-bapak, Pak ngoten niku mboten kuwatir ta Pak bangun kok tanahnya gak rata ngono. Bapak ini berkata, ya tidak khawatir. Wong itu pondasinya kuat, itu saja pakai jasa arsitek itu pondasinya dibuat sedemikian rupa saking kuatnya sehingga walaupun tanahnya tidak rata tetapi tidak khawatir. Bapak Ibu, ini cerita real, ini cerita nyata. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan tentang dua macam dasar. LAI memberikan judul di sini tadi adalah dua macam dasar Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak khawatir dikala banjir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulai dari Injil Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, ku di sini besar, yaitu Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah itu di atas tanah tanpa dasar. Dan ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau memberikan gambaran sedikit tentang rumah yang didirikan di atas tanpa dasar Bapak Ibu. Ini contohnya, mungkin ini kecil, ini contoh kecil Bapak Ibu. Rumah yang didirikan tanpa dasar. Sesuai dengan ayat 49 dikatakan tadi, jikalau saya dan panjenengan semua mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti seorang mendirikan rumah tanpa dasar. Ini tanpa dasar Bapak Ibu. Dan ketika apa yang terjadi? Ketika banjir itu melanda, saya akan tuangkan air Bapak Ibu. Ketika banjir itu melanda, air bah itu datang. Kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimanakah keadaan rumah ini. Rumah ini akan rusak dan hebatlah kerusakannya. Ini akan cukup berbeda Bapak Ibu ketika kita akan mendirikan rumah dengan dasar yang kuat di atas batu. Kita akan ulangi lagi dari ayat 47.
Setiap orang yang datang kepadaku, kepada Tuhan, mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas batu, di atas dasar yang kuat. Dan ketika apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika banjir itu melanda, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kalau ada dua hal ini, tentunya kita memilih yang mana? Tentunya kita akan memilih rumah yang tetap berdiri kokoh. Bagaimanakah seharusnya kehidupan kita? Dan pada pagi hari ini kita belajar akan firman Tuhan, agar ketika banjir kehidupan itu datang, air bah itu datang, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bagaimanakah seharusnya kehidupan kita, agar kita tidak khawatir ketika banjir itu datang, ketika air bah itu datang? Kita akan belajar pada pagi hari ini dari firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang dasar Bapak Ibu, kita berbicara tentang komitmen hidup. Dan pada pagi hari ini ada 3 hal yang perlu kami sampaikan, bahwa ada 3 hal agar kehidupan kita tidak khawatir ketika banjir itu datang, ketika air bah itu datang. Yang pertama adalah hidup berkomitmen hanya kepada Allah. Apa sih sebenarnya komitmen itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, komitmen, arti komitmen secara luas adalah pengabdian diri seseorang pada suatu hal dalam jangka yang cukup lama. Sedangkan KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan apa itu komitmen? Komitmen adalah tanggung jawab, perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan komitmen kita hanyalah kepada Allah. Kita akan belajar Bapak Ibu dari seorang Howard W. Hunter. Siapakah Howard W. Hunter? Howard W. Hunter di sini dia adalah seorang penatua yang ada di California. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Berkomitmen kepada Allah. Dan pada pagi hari ini saya akan berikan salah satu kutipannya dari Howard W. Hunter. Kehidupan yang berhasil dan tidak khawatir memerlukan apa? Komitmen yang sepenuh jiwa, yang dipegang teguh, yang dihormati secara kekal terhadap asas-asas yang kita tahu adalah benar dalam perintah-perintah yang Allah berikan. Jadi agar ketika banjir itu datang, ketika air bah itu melanda, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika saya dan panjenengan semua hidup berkomitmen hanya kepada Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimanakah seharusnya kehidupan kita agar kita tidak perlu khawatir ketika banjir itu datang, ketika air bah itu datang? Adalah kasih yang tidak berpura-pura. Bapak Ibu, cukup jelas di dalam ayat 46 dari Injil Lukas ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bukankah ini suatu kasih yang berpura-pura? Bisa berkata Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 9 cukup jelas bahwa kita memiliki kasih, harus memiliki kasih yang benar-benar tulus, bukan kasih yang berpura-pura. Kita akan buka Bapak Ibu dari Roma 12 ayat 9. Sudah ketemu? Roma 12 ayat 9. Saya akan membacakan untuk panjenengan. Kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi agar ketika banjir kehidupan itu datang, air bah itu datang, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika kehidupan kita memiliki kasih yang benar-benar tulus yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih, mengasihi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap akal budi kita. Itu yang sungguh luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, agar ketika banjir kehidupan itu datang, air bah itu datang, kita tidak perlu khawatir.
yaitu apa? Menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ini sudah cukup jelas Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas ini tadi dikatakan sudah cukup jelas sekali. Mulai ayat 47 sampai 48. Saya akan ulangi pelan-pelan kepada panjenengan semuanya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta apa? Melakukannya. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta apa? Melakukannya. Aku akan mengatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang mendirikan rumahnya. Ia menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Dan ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetap kokoh berdiri Bapak Ibu. Ketika saya dan panjenengan semua menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini juga cukup jelas Bapak Ibu. Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Udah ketemu semua? Yakobus 1 ayat 22. Cukup jelas dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini cukup jelas Bapak Ibu, bahwa saya dan panjenengan semuanya bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi terlebih dari itu kita dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, bagaimanakah kita bisa berkata, aku mengasihimu Yesus? Apa sih buktinya aku mengasihimu Yesus? Kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku Yesus di sini, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintahku artinya adalah saya dan panjenengan semuanya menjadi apa? Pelaku-pelaku akan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini bukan hanya tentang khawatir ketika banjir itu datang, ketika air bah itu datang, tetapi ini akan tentang kerajaan surga. Cukup jelas dengan lagu pujian hari terakhir pada pagi hari ini. Seperti dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang berkata Tuhan, Tuhan, melainkan apa? Melainkan yang melakukan kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini sungguh cukup jelas Bapak Ibu, bahwa saya dan panjenengan semuanya dapat masuk ke dalam kerajaan surga ketika saya dan panjenengan semuanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pada pagi hari ini kita dapat belajar agar ketika banjir kehidupan itu datang dalam hidup kita, air bah itu datang, kita tidak perlu apa Bapak Ibu? Khawatir. Ada 3 hal saya akan mengingatkan lagi kepada panjenengan. Yang pertama, hidup berkomitmen hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, memiliki kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang benar-benar tulus seperti yang Tuhan ajarkan. Lalu yang ketiga, saya dan panjenengan semua bukan hanya menjadi pendengar akan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Biarkanlah firman Tuhan ini dimeteraikan sendiri oleh Roh Kudus untuk saya dan panjenengan semua dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu tentang 2 macam dasar. Untuk kami
Engkau mampukan untuk hidup berkomitmen hanya kepada Allah, untuk kami memiliki kasih yang tidak berpura-pura, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.